Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian, Kepala BSSN. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pembicara, sponsor, penulis buku Cybersecurity dan AI, Bapak Ibu, peserta sobat webinar yang kami cintai. Topik dari webinarnya adalah The New Norm in cybersecurity, data science, AI, and then we will ask the question. Kita akan menanyakan what will happen next then, ya kan? Kami mengikuti beberapa webinar, antara lain dengan ITU di Jenewa, Gubernur BI dalam lingkungan ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia terkait COVID-19, dan minggu lalu kami mengikuti webinar dengan Ambasador Kanada, His Excellency untuk Indonesia, His Excellency Cameron McKay. His Excellency pun menegaskan bahwa Kanada dan G20 termasuk US dan China, bahkan dunia, tidak tahu bagaimana pandemi COVID ini akan berakhir. Sebuah misteri alam semesta. Obat antivirusnya pun belum jelas kapan dapat diproduksi dan diuji aman oleh manusia di bumi. Ada yang memprediksi ke akhir tahun, 2 tahun, 3 tahun. It's never ending story. Semoga tidak seperti HIV/AIDS, tidak ada vaksinnya sampai sekarang. Jadi teknologi manusia yang katanya canggih pun tidak dapat memberikan kepastian sama sekali. Namun kita banyak belajar dari 100 tahun sejarah pandemik. Jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Big data analitik pun sebetulnya melakukan predictive analitik juga dengan menggunakan data history, ya kan, data sejarah gitu ya. Jadi bahwa selama 100 tahun sudah sering dunia mengalami pandemik, dari Spanish flu 1919 yang parah, tepat 100 tahun yang lalu 50 juta korban meninggal. Kemudian HIV/AIDS masih tetap bersama kita, SARS, MERS, Ebola, hingga sekarang kita bicara mengenai SARS COVID-19. Dan selalu membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan obat vaksin yang betul-betul ampuh dan mematikan virus. Jadi paling cepat mungkin 2021 manusia dapat menemukan vaksinnya. Paling cepat. Masalahnya seperti teknologi virus, juga dengan teknologi virus komputer, virus pun akan cepat bermutasi, berevolusi, sehingga vaksin yang dibuat seringkali menjadi mubasir. Contohnya misalnya hepatitis gitu ya, ada jenis A, B, kemudian C, kemudian muncul D, dan terakhir E yang belum ada vaksinnya sebetulnya. Sehingga terjadi kompetisi munculnya virus dengan pembuat vaksin. Di laboratorium pabrik vaksin, bahkan seperti vaksin HIV/AIDS, sampai sekarang pun belum ada obatnya. Jadi HIV/AIDS it's a never ending story. Tidak ada obat mujarab untuk HIV/AIDS hingga detik ini sebetulnya. Namun kita harus optimis. Tuhan Maha Bijaksana. Jadi kalau tidak, maka sudah lama manusia punah oleh banyaknya pandemik selama ini. Selama 100 tahun ini banyak sekali pandemik. Jadi alam dan tubuh manusia lah laboratorium alam semesta yang dapat membuat obat vaksin yang mujarab dan cepat. Yaitu misalnya dengan terapi plasma konvalesen dari sel antibodi manusia yang sudah dites beberapa kali, dinyatakan sembuh. Antibodinya terbukti menang melawan virus COVID-19. Seperti pada pandemik yang lalu pun juga demikian. Pandemik Spanish flu, MERS, SARS selama 100 tahun. Selalu antibodi dari plasma inilah yang adalah antibodi yang disediakan oleh alam semesta. Artinya manusia tidak perlu menunggu vaksin. Alam dan tubuh manusia adalah laboratorium vaksinnya. Jadi sekarang manusia jangan saling tuduh seperti Trump soal virus corona atau berlomba-lomba membuat vaksin. Tapi fokus pada bagaimana memotong mata rantai dari penyebaran virus corona 19 ini. Harapannya semoga dalam 1-2 bulan ke depan terjadi flattening the curve dan badai COVID dapat segera berlalu seperti kita lihat dalam sejarah 100 tahun manusia. Semuanya ini sebenarnya tergantung pada disiplin dari bangsa Indonesia dan dunia mau menaati protokol kesehatan pandemik COVID-19 ini. Kalau tidak bisa saja muncul the second wave misalnya. Jadi masyarakat Indonesia dan dunia harus berubah dan inilah menjadi judul dari webinar ini. The new normal ini sudah pasti akan terjadi. Manusia harus melakukan bertransformasi dan terdisrupsi oleh virus COVID-19 ini. Kita bisa melihat dari gambar ini bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi masa depan kantor, workplace, sudah berubah total. Sekarang kantor menjadi sepi, semua bekerja di rumah, dan ini nanti kita bisa tanyakan pada pakar Zoom yang akan bicara, nanti panelis. Lalu juga untuk proses belajar mengajar juga menjadi berubah total. Para mahasiswa meninggalkan kampus, belajar study from home, belajar dari rumah. Di sini nanti ada pembicara dari Budi Luhur bisa bercerita mengenai bagaimana
budi luhur melakukan antisipasi terhadap disrupsi yang dilakukan oleh virus ini gitu ya. Masa depan meeting pun ternyata sekarang kita lebih suka meeting online gitu ya, dengan video conferencing karena lebih nyaman, kita lebih banyak meeting. Itu nanti kita juga bisa tanyakan kepada Zoom. Dan kalau kita lihat mata uang pun akan terdisrupsi ya. Jadi banyak orang takut menggunakan uang, tapi kemudian itulah sebabnya prediksi dari laporan dari BI, uang tunai bank itu turun 27% Lebaran ini dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi memang benar-benar terjadi disrupsi dengan mata uang, dan juga ATM, transaksi ATM juga turun. Jadi nanti kita akan ada panelis, ada 2 pembicara keynote dari BRI dan BCA. Kita bisa mendengarkan bagaimana nih pandangan dari BCA dan BRI. Jadi disrupsi itu sudah sering terjadi, transformasi, disrupsi, manusia adopsi itu sudah sering terjadi. Kalau kita lihat di gambar slide ini di sebelah kiri, tahun 1900 di Fifth Avenue ada parade. Kalau kita lihat gambarnya tidak ada mobil, semuanya itu berkuda, jadi kereta berkuda ya. Tapi 13 tahun kemudian, 1913, itu sudah ada, malah kita menanyakan di mana kudanya, semua menggunakan mobil gitu ya. Jadi sudah mobil. Jadi dalam 13 tahun itu bisa terjadi revolusi besar gitu ya, transformasi, dan ini sudah terjadi. Nah, lucunya adalah para pakar perusahaan raksasa seperti AT&T itu memberikan tugas kepada McKinsey melakukan prediksi forecast pada waktu tahun 2000 ini. McKinsey membuat prediksi bahwa jumlah populasi dari handphone itu sekitar 900.000. Ternyata jauh meleset. Jadi jumlah populasi meleset 120 kali. Ternyata jumlah populasi adalah 109 juta. Jadi perusahaan besar pun meleset melakukan prediksi ini. Juga para pakar seperti Steve Ballmer meleset juga, mengatakan bahwa iPhone tidak ada artinya, tidak akan dapat, itu hanya main-main, teknologi main-main. Ternyata apa yang terjadi dengan iPhone gitu ya. Juga Bill Gates meremehkan internet misalnya gitu ya, mengatakan bahwa waktu itu pada tahun 1994 mengatakan bahwa internet itu tidak ada artinya gitu. Tapi lihat apa yang terjadi. Jadi kemudian yang di bawah ini kita bisa melihat demo supir taksi itu ya. Jadi taksi pun yang sudah berpuluh-puluh tahun, perusahaan raksasa, Bluebird, Presiden Taksi, itu pun terdisrupsi oleh perusahaan yang bayi yang baru lahir, yaitu Gojek gitu ya. Jadi disrupsi ini adalah real gitu. Dan kalau kita lihat teknologi adoption curve-nya itu accelerating, makin lama makin pendek kurvanya ini, dan makin cepat, dan disrupsinya makin masif gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi disrupsi oleh virus ini pun juga kita harus hati-hati. Coronavirus pun mendisrupsi globalisasi. Jadi dikatakan coronavirus ini membunuh globalisasi. Banyak perusahaan, sebenarnya ini dimulai dari waktu itu trade war antara US dan China gitu ya. Kemudian trade war belum selesai, kita berlanjut dengan bio warfare, ya kan, saling menuduh antara Trump dan Presiden Xi dari China, saling menuduh siapa yang, inilah kejadian yang akan terjadi. Dan kita bisa melihat di slide berikutnya bagaimana dampaknya terhadap ekonomi. Ya, jadi kalau kita lihat global recession itu bisa menjadi the new norm ya. Jadi dunia akan mengalami resesi, ini prediksi dari IMF melihat keadaan yang sekarang. Dan kita bisa melihat negara-negara maju justru yang pertumbuhannya negatif. Kalau kita lihat di chart ini, dari chart ini hampir semua negara maju mengalami negatif growth. Indonesia masih beruntung bisa 0,5 pada batasnya gitu ya. Jadi belum resesi, Mas. China 1,2 gitu ya. Lalu bagaimana dengan pemerintah kita? Jadi sebetulnya presiden kita tuh mempunyai visi yang besar ya, mempunyai visionary dan melihat jauh ke depan. Coba kita flash. Sebetulnya Jokowi sudah memberikan warning dan prediction. Biasanya tuh lucunya ya melalui judul-judul film gitu ya. Jadi misalnya masih ingat kita pada waktu Bali IMF World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, beliau mengatakan bahwa 2018 Jokowi memprediksi bahwa winter is coming gitu ya. Semua negara harus bersatu, bukan menggelar trade war. Kemudian 2019 Jokowi kembali memberikan warning 2019. Badai winter, kalau tadi winter is coming, sekarang winter sudah ada di tengah kita. Winter is here now. Dengan film Castaway, itu orang yang terdampar di sebuah pulau sendiri, bagaimana melakukan survival. Beliau mengatakan Indonesia pada waktu akhir 2019 harus mengencangkan ketinggal. Survival for the fittest, berhemat, berinovasi, optimis. Benar-benar ini dikatakan oleh Presiden kita di acara Bank Indonesia.
annual meeting. Jadi sebetulnya sudah prediksi-prediksi sudah banyak disampaikan oleh presiden kita, dan 2020 tanpa disadari tiba-tiba badai COVID datang gitu ya, melanda dunia. Jadi sebetulnya Indonesia harusnya sudah siap. Jadi sulit, kalau kita lihat memang sulit sekali melakukan prediksi masa depan. Jadi kita memang harus meng-create, you have to create it menurut Abraham Lincoln gitu. Jadi banyak aksi creating the future yang digagas oleh Jokowi juga. Bisa nanti detailnya bisa dibaca di majalah kami, Komite ID edisi Desember Januari, itu kita bicara mengenai langkah-langkah Jokowi yang sangat hebat. Jadi bagaimana ini adalah contohnya misalnya tambang nikel, mobil listrik itu bakalan penting, dan baterai itu menjadi satu hal yang penting, dan tambang nikel di Indonesia di Morowali itu sudah disiapkan juga dengan dan lain sebagainya. Nanti salah satu pembicara kita yang penting adalah dari GDP Venture, bicara mengenai AI. AI di Indonesia cukup baik, sebelum COVID pun AI di Indonesia pertumbuhannya, adopsinya adalah 24,6%, lebih tinggi dari Thailand, Singapura, Malaysia. Nanti kita dengarkan dari GDP Venture. Ini adalah bagaimana landscape dari cyber security, dari cyber attack, data breach, hack. Kalau kita lihat dari bawah 2015 ke 2019 di atas, terlihat bahwa makin masif serangan hacker. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan atas, itu deep web, dark web pun menjadi semakin besar gitu ya. Dan 90% sebenarnya dari internet kita itu dark web, tempat-tempat di mana transaksi ilegal, pasar gelap, narkoba, semuanya ada di situ. Jadi nanti kita bisa tanyakan kepada pembicara dari Fortinet, BSSN gitu ya, nanti akan menarik kita lihat bagaimana landscape cyber security. Jadi bagaimana landscape cyber security masa COVID? Ada terjadi zoom bombing oleh satu lembaga negara, menggelar webinar, kemudian unicorn ada yang kena hack dan datanya tersebar di dark web, kemudian bukan hanya satu, ternyata ada 2-3 unicorn yang kena dan satu raksasa e-commerce, sehingga ratusan juta data tersebar di dark web. Itu nanti kita bisa melihat riset dari Kompas, dengan mereka menggunakan Tor untuk browsing di dark web. Pasar gelap Empire Market itu sebenarnya menjual 91 juta e-commerce data Indonesia dengan harga cuma 5.000 yang dibayar dengan Bitcoin. Jadi kita nanti lihat laporan dari BSSN mengenai bagaimana dampak dari para hacker juga memanfaatkan disrupsi dari COVID ini. Nanti jadi ada menarik sekali kita dengarkan pembicaraan dari Fortinet, dari BSSN. Jadi sampai jumpa di acara kami nanti berikutnya adalah Data Gov AI 2020 yang kita akan launching buku pada malam award-nya 21 Oktober 2020. Kita akan melaunching 2 buku, Data Cyber Security dan AI Data Science. Kemudian jadi sampai jumpa kita di acara ini, dan kita akan membuat series webinar e-summit Data Gov AI. Jadi apabila kita tidak bisa menggelar summit, kita akan menggelarkan e-summit dengan webinar seperti yang sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan informasi yang lengkap mengenai rundown cara webinar hari ini, bagaimana Abdi melihat masa depan COVID-19. Selanjutnya kita akan mendapatkan keynote yang menarik dan yang sangat strategis dari Kepala BSSN yang sekaligus berkenan membuka acara ini. Terima kasih.